Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Klasik ya. Dan sebelumnya masih ingat ya kemarin kita belajar tentang apa? Ya, Sejarah Indonesia Klasik yang materi yang kemarin itu adalah masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara ya. Ada beberapa teori ya, kalau kita ingat ada teori apa saja kemarin? Teori Brahmana, Kesatria, Waisa, arus balik, dan teori mata air. Nah, berdasarkan pernyataan dari Prof. Azumardi Azra itu mengemukakan bahwa keempat teori itu adalah teori yang saling berkaitan ya, tidak ada teori yang paling unggul. Jadi teorinya itu saling berkaitan gitu. Jadi tidak ada satu, maksudnya Brahmana saja atau kesatria saja yang berperan dalam menyebarkan agama Hindu, tetapi semuanya berperan seperti itu. Nah, itu menurut teorinya Prof. Azumardi Azra. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Kutai. Ya, ini menelusuri kerajaan tertua di Nusantara ya. Kita sudah tahu kan kerajaan yang tertua dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi yang sekarang kalian ya sebagai mengambil mata kuliah sejarah Indonesia klasik bahwa kerajaan yang tertua itu adalah Kerajaan Kutai. Kenapa dinamakan kerajaan tertua? Ya, jadi kenapa dinamakan kerajaan tertua itu karena penemuan prasasti Yupa ya, ada 7 buah prasasti Yupa itu ditemukan di Kutai dan ada ditulis tahun sekitar 400 Masehi. Nah, jadi kita pada kesempatan pagi hari ini akan menelusuri bagaimana kerajaan tertua di Nusantara begitu ya. Nah, eh, seperti itu. Nah, sumber rujukannya kalian bisa membaca ya, dibaca ya, membaca buku Sukmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, kemudian Nugroho Noto Susanto ya, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2, kemudian Museum Nasional ya, Museum Nasional apa namanya? Eh, kita kalau kalian ingin tahu bagaimana wujudnya apa prasasti Yupa ini bisa ke Museum Nasional, ini bisa virtual tour ya. Kalian nggak perlu ke Jakarta, langsung bisa lihat Yupa dalam bentuk virtual ya. Kalau ke Jakarta harus naik kereta api. Kalau sekarang kalian bisa lihat Yupa dalam bentuk virtual gitu. Ini bentuk Yupa ya di Museum Nasional Jakarta atau orang-orang bisa juga menyebutnya Museum Gajah karena di depan museum itu ada gajah. Kemudian sumber yang keempat itu bisa website seputar sejarah ya. Tentang kerajaan Kutai yang ada di Nusantara itu bagaimana proses masuknya agama Hindu ke Kutai, kemudian keadaan sosial, ekonomi, politik, terus itu sudah ada di semua sumber rujukan ini. Nah, Kutai ya ini juga prasasti Kutai ya, prasasti Mula Warman dikenal sebagai kerajaan tertua di Indonesia dan pemahaman sejarah perlu dilakukan secara kritis. Tujuannya adalah membedakan fakta sejarah dan mitos budaya. Kenapa? Karena di Kutai itu juga banyak mitos-mitosnya yang harus dikritisi. Kalau kita belajar sejarah itu tidak boleh langsung mengiyakan apa yang sudah ditulis. Boleh kita mengkritisi. Oh, ini sebenarnya nggak seperti itu gitu. Itu boleh. Atau mendebat atau mengklarifikasikan masalah itu nggak apa-apa dikritisi dulu, jangan langsung diterima begitu. Kalau umpamanya ya, contohnya ini, umpamanya di Indonesia itu ditemukan bukti tertulis terbaru yaitu sejarah kerajaan yang tertua itu ternyata bukan Kutai gitu. Oh, nggak apa-apa itu sejarahnya itu kalau kerajaan tertuanya bukan Kutai lagi nggak apa-apa gitu. Kalau umpamanya ada penemuan baru, jadi dan banyak sekali mitos-mitos budaya ya. Jadi kalau kita belajar sejarah itu terkadang orang itu mengatakan itu sejarah padahal itu mitos. Jadi harus di analisis ya dan harus dikritik analitis gitu. Nah,
Lokasi kerajaan ini berada di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, masa berdirinya abad keempat Masehi ya ini Kalimantan, di ini Timur. Oke. Raja terkenalnya yaitu di Prasasti Kutai itu disebutkan atau di Plasti Mulawarman itu rajanya adalah Kudungga. Kudungga itu adalah nama asli dari orang Kalimantan ya. Kemudian Aswawarman dan Mulawarman. Jadi yang ditulis di dalam Kutai itu apa namanya yang ditulis di dalam prasasti itu ada tiga rajanya yang agama Hindu. Tapi sebenarnya sampai sekarang Kutai itu masih eksis ya ada dua. Jadi pengaruh Islam juga menyebabkan Kutai itu bercorak Islam. Tetapi kalau di sini kan kita berbelajar atau membahas tentang Kutai yang beragama atau bercorak Hindu-Buddha. Kebudayaannya itu Hindu-Buddha begitu. Nah, apa sudah pernah ke Kalimantan? Oke, ini ada di Kalimantan ya di Kutai. Apa namanya di dekatnya sungai ini. Semua peninggalan Hindu-Buddha itu di dekat sungai ya, karena alat transportasi yang digunakan pada masa itu adalah memakai perahu seperti itu. Kemudian ya tadi sudah dijelaskan saya dari awal tadi bahwa sumber sejarah utama itu adalah prasasti Yupa gitu. Bagaimana sih bentuk prasasti Yupa ya sudah ada di awal tadi. Bentuk tulisannya ini eh, teman-teman semua tulisannya itu ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, bahasa atau huruf Sanskerta bahasa huruf Palawa itu bukan ini dari India ya. Kebudayaan tulis itu awalnya dari India. Budaya Palawa ini yang dibawa ke Indonesia gitu dan ditulis dan dipahatkannya seperti ini. Jadi yang menulis apa awal-awal kedatangan budaya di India ke Nusantara itu awal-awal yang boleh menulis itu hanya para Brahmana gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa menulis seperti ini. Kalau kita bandingkan tulisan India itu yang India Selatan ya hampir mirip seperti ini ya karena kebudayaan di Indonesia itu berasal dari India Selatan ya bukan India Utara gitu. Jadi sumber sejarahnya adanya kerajaan Kutai itu adalah dari prasasti Yupa. Kemudian yang paling dermawan itu adalah Mulawarman ya, yang di dalam prasastinya itu Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana seperti itu. Dan kemudian aliran agamanya itu apa coba? Hindu ya, karena ada upacara penobatan rajanya juga apa dan penobatan rajanya juga Hindu seperti itu. Dan adanya nama-nama rajanya berakhiran Warman-Warman itu adalah salah satunya kalau kerajaan ini adalah agamanya Hindu seperti itu. Dan kalau modelnya kerajaan dipimpin oleh raja pasti pemerintahan itu diwariskan secara turun temurun seperti itu. Nah, ada beberapa mitos yang terkait bahwa Kudungga sebagai raja pertama yang mulanya sebelum agama Hindu itu masuk ke Kutai itu adalah kepala suku. Setelah Raja Kudungga itu mendapatkan penobatan menjadi raja, itu dia dianggap sebagai keturunan dewa karena di Indonesia itu mengenal situs dewa raja ya. Raja itu adalah perwujudan dari dewa gitu. Dia adalah keturunan dewa seperti itu. Terus kemudian ada yang mengatakan Kutai itu berdiri sejak 2000 sebelum Masehi. Nah, sebenarnya enggak mitos-mitos berkembang di masyarakat itu eh, terus di
dihubungkan dengan sejarah. Ini kan sejarah, tidak seperti itu ya. Kalau kita berdiri di abad ke-200 sebelum Masehi itu sumbernya apa begitu? Karena orang Indonesia atau Nusantara itu baru mengenal tulisan abad keempat Masehi. Nah, itu kalau 2000 sebelum Masehi ya belum mengenal tulisan ya. Kemudian Raja Kutai bisa menghilang ya untuk melegitimasi kekuasaan raja dan membuat validasi kalau rajanya hebat itu diberi kayak mistis-mistis bisa menghilang gitu. Dan yang keempat itu Yupa dianggap sebagai benda bertuah ya. Padahal awalnya itu Yupa itu adalah tempat penambatan hewan kurban ya. Setelah Kutai apa namanya? Setelah Hindu masuk ke Nusantara, itu Yupa itu digunakan untuk menulis prasasti gitu. Kemudian Raja Mula Warman memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Wow, keren banget Raja Mula Warmannya ya. Jadi Raja Mula Warman memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Padahal Brahmana kan apa pemeluk apa namanya pemimpin upacara, pemimpin kalau orang Islam kiai ya gitu kan nggak boleh itu memakan sapi. Nah itu 20.000 ekor sapi, apakah benar itu 20.000 ekor sapi? Nah kalau kita bicara tentang historiografi, kita harus ingat kalau historiografi tradisional itu menulisnya selalu hiperbola. Mungkin saja itu bukan 20.000 ekor sapi, tetapi mungkin ada 100 ekor. Tapi karena untuk melegitimasi ya biasanya, untuk melegitimasi Raja Mula Warman adalah raja yang hebat itu ditulis 20.000 ekor sapi agar rajanya itu dicap atau divalidasi sebagai raja yang dermawan seperti itu. Nah, ini fakta dan mitos itu dapat berdampingan ya. Oleh karena itu pentingnya pemahaman kritis terhadap sejarah. Jadi sejarah yang ada itu harus dikritisi dan dianalitis. Kalau ada bukti baru ya berarti bukti lama itu tidak usah digunakan lagi. Tapi jangan membuat mitos itu sebagai fakta sejarah. Nah, itu adalah kesalahan yang fatal. Oke, setelah sekian dari saya, semoga materi kali ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.